Desember awal ini. Jadi memang awalnya itu bisa dibilang saya itu untuk berbicara di panggung itu masih ada rasa ketakutan. Pun mau bertanya pun pas dulunya di S1 itu juga jarang. Nah, setelah di buku bergabung dengan teman-teman dengan hubungan yang memiliki visi yang sama, visi misi yang sama, di situ saya merasa ada wadah yang bisa mengimprove diri saya yang sebelumnya mungkin masih takut untuk bertanya, takut untuk berrelasi dan lain sebagainya seperti itu. Yang saya rasakan sangat berbeda jauh gitu ya, dari yang saya sebelumnya. Kalau dulu saya hanya sebatas apa namanya mengetahui, pokoknya kalau kita jualan itu kita usaha, kita pengusaha atau bisnis kayak gitu. Ternyata setelah masuk di sini saya menjadi tahu ternyata eh, pembeda antara apa namanya orang yang berjualan, mohon maaf, pedagang dan juga pebisnis adalah di dalam pembuatan sistemnya seperti itu. Sehingga dari pelajaran yang saya dapatkan dari bulan September hingga bulan November gitu ya, saya bisa mengasih persentase apa namanya yang sudah saya jalankan gitu ya, itu insya Allah sudah mencapai 85% seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat itu ya. Oke, 82% loh. Kan kalau udah mau setahun berapa persen berarti ya? 3%. Oke, baik. Jadi tadi kalau saya highlight adalah kemampuan dari communication ya, perannya gitu ya. Kenapa aku bisa apa ya? Bisa ke-improve sih? Apakah kalian teman-teman memang pada nanya semua? Atau apa ya? Lingkungan atau gimana? Menurut kamu? Kalau dari saya sendiri karena apa ya, mungkin karena penyesalan. Hah? Karena penyesalan sebelumnya. Salah. Jadi karena memang pas pada saat itu saya merasa ilmu yang saya miliki itu masih kurang banget. Nah di sini saya diberi kesempatan, terus saya bertemu dengan coach yang ada di sini, dan emang itu sudah menjadi tujuan awal saya ketika saya masuk di Marosman itu untuk belajar bisnis. Makanya kemudian pada saat kelas pun di luar kelas pun itu saya apa namanya berusaha untuk lebih lah. Oke, berarti mulai maksudnya interestnya itu relate ya, yang diajarkan dengan interest kamu itu relate gitu ya, sehingga bakalan dimulai, jadi lebih ter-encourage, lebih termotivasi. Gitu. Oke, selanjutnya ada lagi yang lain, boleh dari 3 bulan ini sudah ada perubahan apa, dan kalau misalnya persentase udah berapa persen ya, silakan ada lagi atau mau ditunjuk? Kemarin Miss, kemarin. Apa aja ketika lagi. Ya, silakan. Gini tadi. Apa tadi? Oh ya. Disiplinan. Disiplin. Ya, jadi Oke, nanti kita cek ya sama Oke, gimana tuh disiplin? jadi yang dulunya agak santai ya, jadi tidak sesuai jadwal gitu. Jadi sekarang ikut karena kalau saya dulu itu kalau kita tepat waktu itu jadinya kita boleh ngubah. Oke, jadi lebih disiplin. Kenapa lebih disiplin? Di perasaan Amerika atau mungkin ada sesuatu yang ingin angkat impression atau gimana? Hmm, eh, karena mungkin sekarang ada kelas pagi jadi tidurnya lebih cepat. Oh, Kita cari mata-mata ya, kita paham ya. Oke, baik. Awalnya boleh dong. Awalnya boleh kita pengen tahu progres teman-teman ya di 3-4 bulan ini. Seperti apa sih? Boleh? Silakan. Saya tunjuk. Ayo, boleh tunjuk kalau mau menjadi sukarelawan jadi volunteer, ayo. Silakan anggotnya.
sharing loh, hanya sharing aja. Sharing aja terkait apa sih yang sudah didapatkan, kemudian kalau misalnya kita presensi, boleh silakan. Ayo, ayo. Tunjuk ya. Sendiri gimana ya tunjuknya ya? Ya, silakan. Tunjuknya gimana ya? Iya deh, ke depan aja. Oke, gimana? Pengen tahu kita feedbacknya. Ya, pasti ada perubahan dong ya. Atau apa sih yang dipelajari bersama ini yang belum apa gimana apa sih lagi 3 bulan ini? Ya, nggak apa-apa. Yuk, Perkembangannya mungkin lebih ke kepribadian, jadi yang sebelumnya nggak tahu ini bisa ngadepin sama secara langsung, jual secara langsung ke semua orang. Ternyata bisa dari televisi itu tuh jualannya udah langsung gitu kan. Ternyata bisa nih. oke. Yang dulu malu, sekarang Jadi lebih oke, lebih berani ya. Berani menyampaikan atau mungkin buka percakapan. Dulu itu ada ya, batch berapa ya? Batch 4 itu ada malu banget. Ada juga tuh di batch 3 dia sama sekali nggak pernah ngomong. Makanya saya sangat wow ketika dia akhirnya maju ke depan dan dia ngomong kayak itu dalam 1 tahun itu bulan udah mau akhirnya dia bisa maju ke depan ya itu luar biasa sih buat saya karena mungkin teman-teman masuk ke sini dengan saatnya berbeda-beda ya makanya persentase progresnya juga pasti berbeda-beda ya oke baik saya dapat amanah untuk bawakan materi tentang basic literacy sebetulnya ini adalah materi yang sudah saya buat juga sejak batch awal ya. Ada yang tahu apa sih basic literacy itu? Heeh, basic literacy, basic itu kan dasar ya. Literacy itu kenapa? Literacy itu boleh dicek di Google apa sih literacy itu? Kesopanan. Oke. Ini udah pada on belum sih? Belum ya. Oke, kalau belum on boleh kita saya ada satu webinar dulu ya biar teman-teman on ya. Boleh begini dulu? Iya ya. Intensitas belum. Oke, boleh jadi dulu. Boleh nanti yang Miss Ayu atau siapa yang di belakang bisa lihat ya, yang salah kita angkat turun ke depan ya. Oke. Yang salah diukur dengan maju ke depan. Oke, sudah ini semuanya. Oke. Ada 3 kata yang akan saya sampaikan ke teman-teman dan nanti tiap kata-kata itu ada gerakan yang harus dilakukan. Kalau saya bilang botak, pegang kepala. Pegang apa? Oke, botak pegang kepala ya. Kalau saya bilang batu, pegang mulut. Pegang apa? Kalau saya bilang bati, pegang baju. Oke. Botak kepala, batuk mulut, batik baju. Kita coba. Pagi-pagi katanya belum makan. Nanti udah agak siangan lapar nih. Habis siang ternyata habis makan ngantuk. Itulah hidup ya. Wah itu pasti punya apa namanya cobaan di masa-masa. Oke sudah siap. Kita mulai coba dulu ya. Botak. Bentar ya. Aku kalau saya seperti batuk, batik, batik, batuk, botak. Oke. Botak. Harus cepat nih. Cepat nih. Botak, batik, batuk, batuk, botak, batik, batik, batuk, botak. Nggak kelihatan ya yang itu ya. Aku kita terus. Lagi sekali lagi ya. Batuk, batuk, batik, botak, batuk, botak, batik. Ya, oke. Baik, kita lagi kamu berfungsi ya. Teman-teman kita langsung lanjut lagi. Jadi basic tadi betul sekali adalah terkait adab, terkait etika dan terkait kesopanan. Konon katanya ini adalah hal yang agak langka di kalangan Gen-Z. Betul kan itu? Boleh kita next? Apa sih basic tadi itu? Oke teman-teman tahu ya. Halo. Sudah dulu.
Oke, kita coba pembelajaran dewasa ya. Pembelajaran dewasa itu ada bicara di depan, ya wajib untuk menyimak. Kalau tidak, oke teman-teman kita silakan keluar ya. Oke, ada yang tahu tentang pepatah ini ya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa ya artinya? Oke, wajib mengikuti aturan di tempat yang di mana kita ada di dalamnya. Oke, baik, and next. Nah, teman-teman, kayaknya lebih dari 80% hidup kita itu pasti ada komunikasi. Komunikasi itu kan hubungannya sama basic courtesy. One of basic courtesy adalah komunikasi. Komunikasi itu semuanya kan bisa komunikasi ya, baik verbal maupun non verbal. Verbal itu kalau kita ngomong, non verbal itu bisa dengan kita melihat, kita mendengarkan, kita apa namanya melakukan tindakan itu non verbal. Nah, ternyata ini ada satu pengetahuan bahwa the quality of your life is depend on the quality of your communication. Apa artinya? Quality of your life depend on quality of your communication. Maksudnya apa? Ya, maksudnya gimana tuh? Quality of your life is depend on the quality of your communication. Maksudnya gimana? Kualitas hidup penting untuk komunikasi. Kualitas hidup depend on your quality of communication. Kualitas hidup kita tergantung dengan kualitas komunikasi kita. Maksudnya gimana ya? Oke, cara kita berbicara akan berjalan untuk menentukan hidup kita. Oke, boleh kita next slide. Nah, teman-teman, jadi sebetulnya yang kita lakukan adalah dalam basic courtesy itu adalah menjadi komunikator yang baik. Gimana sih komunikator yang baik? Apakah dia harus ganteng, harus cantik? Ternyata tidak. Komunikator yang baik tidak harus berwajah tampan, tidak harus berwajah jelita. Jadi aman ya. Tapi komunikator yang baik, nah, gimana caranya? Gimana? Teman-teman kita, kalau ya ini orang mampir sudah dia ngomong yang enak, jutek, banyak yang apa, makannya handphone terus, oke? Itu yang menunjukkan bahwa komunitas yang baik nanti, tapi dia benar kayak gimana sih? Tapi visualnya, oke, apalagi? Cara pembawaannya, apalagi? Nyambung, menghargai, ya, wajib menarik itu jadi dan ganteng tidak wajib, tapi menarik itu wajib. Cara gimana nanti kita lihat gimana cara dapat yang menarik. Oke, sehingga nah komunikator kan kalian sebagai penjual itu adalah komunikator. Tujuannya apa kalau menjual? Jualan, menawarkan. Ya, tujuannya supaya orang itu membeli ya, membeli produk kita. Kita harus bisa mempengaruhi. Oh, itu produk yang bagus ini cocok buat kamu. Kalau itu tidak pengaruh, maka dia akan bisa membeli produk apa yang kita tawarkan. Nah, kalau kita itu menarik teman-teman, itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar bawah bicara kita. Oke, bawah sadar, agak takut jadi. Oke, next slide. Nah, ini ya. Dulu mungkin yang pernah belajar komunikasi itu apa aja sih? Komunikasi itu kan menyampaikan suatu maksud kepada pihak lain gitu ya. Kalau kita belajar teori, tapi dulu kita kayaknya nggak langsung teori. Kita agak jump-in ke action dulu, kemudian nanti kita bahas di teori, ya. Jadi dalam komunikasi itu ada 3 elemen teman-teman. Pasti kata-kata dulu ya. Kata-kata. Dan kalau di sini ada intonasi. Dan yang ketiga adalah fisiologi kita. Dan ternyata kata-kata itu yang kita ucapkan itu paling kecil persentasenya dibandingkan yang lain. Paling gede apa di sini? Fisiologi. Apa itu fisiologi? Tubuh, wajah, ekspresi itu ternyata paling tinggi persentasenya. Kebayang ya, kalian ngomong oke tapi data semuanya ya nggak menarik ya. Tapi kalau ngomongannya biasa, cuma dia fisiologinya oke, intonasinya oke, biasanya langsung nancep, langsung masuk. Ya jadi perhatikan, kita teman-teman bicara nggak cuma kata-kata atau konten,
tapi fisiologi kita, intonasi kita, nah itu apalagi kalau nanti kalian menjual, ya. Jadi ternyata nada suara, tempo suara dan power ini tidak hanya di public speaking, tapi ketika kita ngomong dengan orang lain, kita ngomong dengan lawan bicara kita, apalagi nanti kepentingan basic education ini adalah kan teman-teman akan bertemu dengan calon mitra bisnis atau investor, ya. Investor itu tidak hanya melihat apa yang teman-teman sampaikan. Oh, bisnis itu BNP-nya, ROI-nya cuma sekian bulan dan ternyata tidak cuma itu. Tapi hidden message dari apa yang tampilkan itu yang akan dilihat. Setelah datang ke apa namanya business pitching yang ada angel investornya, pernah datang pernah ikut, oke, gimana? Ini biasanya nggak lama kan waktunya, nggak lama, cuma paling berapa menit ya, setengah jam mungkin paling lama ya presentasi. Tapi ternyata dia bisa membaca, oh berarti cara baca kayak gini, kayak gini. Jadi saya punya teman, dia itu mau apa namanya, ada calon klien dia yang dia undang untuk satu project. Ya, di kantornya. Kantor itu ada timnya mungkin nggak ada cuma 5. Nah, mobilnya ini realistis banget ya. Sumpah, kliennya datang ke kantor dia. Ini belum ngomongin project nih, baru ngomong belum yang udah ngomongin, tapi belum sampai bagian yang pentingnya. Tapi ini dia bilang, oke deh, udah langsung gue jadi ambilnya berapa gue invest di situ. Teman-teman tahu kenapa? Hobinya apa? Drama, oke. Ada yang bisa menebak kenapa ya? Hobinya ngapain ya sampai dia kok bisa belum ngomong belum presentasi detail, tapi sudah oke dengan projectnya. Pelayanan, oke. Terus? Apa yang dilakukan ini? Jadi, begitu orang itu masuk, lepas kartu dong, karena dia kasih kantor biasa lah ya. Nah, mobilnya itu satu berisi, semua stoknya lampu juga berisi. Itu max in impress. Kebayang ya, teman ya. Jadi kalau teman-teman mau presentasi bisnis, bukan cuma presentasinya, bukan cuma bisnisnya, tapi the whole of you itu akan dilihat oleh calon investor kita, calon mitra kita. Ada tertekan? Mulai tertekan? Oke. Baik, jadi kita lihat kata-kata, intonasi, dan fisiologi yang mempengaruhi dalam efektivitas sebuah komunikasi. Oke, kita masuk ke next slide. Nah, ini udah ada yang tahu ya ini ya. Pernah baca bukunya? Carrie L. Johnson, saya lupa nama bukunya, tapi dia tentang psikologi penjualan. Udah pernah baca? Nah, apa katanya? Boleh dibacakan? Kelihatan? Apa? Boleh? Oke, ya. Jadi teman-teman, 83% nih ya, 83% transaksi penjualan terjadi bukan karena saya butuh barangnya ya, tapi karena apa? Teman itu suka sama penjualnya, apalagi wanita. Wow, wanita itu kita melakukan pembelian impulsif. Apa itu pembelian impulsif? Hah? Apa itu pembelian impulsif? Tidak butuh. Tempatnya ayo kakak, sama kakak loh, pakai ini bagus banget. Sama sama belum kakak. Begitu ya dalam kayak itu ada. Oke, wanita itu ya salah satunya adalah impulsif buying, ya, impulsif buyer. Jadi kalau teman-teman melakukan penjualan, apa yang akan teman-teman lakukan? Setelah tahu ini ya, setelah tahu bahwa 83% ini banyak banget ya, lebih dari 50%. 83% itu pembeli penjual ternyata menyukai dulu belinya. Siapa yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana kita disukai oleh penjual, gitu ya. Salah satu personal branding, oke bisa. Nah, disukai gimana sih? Boleh ke kamar mandi dulu mungkin ya. Kayaknya harus jual ya. Tapi packing ya.
habis packing, atau ternyata habis bangun malam baru lagi gitu ya, kalau yang dijual aku oke, silakan kalau mau kamar mandi dulu. Oke, baik teman-teman. Nah, gimana sih apa sih yang dimaksud dengan menyukai pembeli? Sorry, menyukai penjualnya. Gimana sih menyukai penjual itu gimana sih? Itu ternyata tadi mencari kesamaan. Ada yang punya pengalaman di sini menjual terus dia melakukannya. Oke, gimana? Boleh? Ya, nanti. Pada juga. Kan selnya udah banyak nih. Ada betul nggak sih teori ini? Itu waktu jual bakso aci di taman. Oke. Nah, lagi ngobrol tiba-tiba pembelinya nanya orang Sunda ya. Oh iya, akhirnya ngomong pakai bahasa Sunda. Jadi awalnya ya ini kan kayak nggak terlalu tertarik gitu, kayak nggak terlalu bahasa aci, apalagi mahal kan bahasa aci. Nah, tapi karena mungkin apa ya orang Sunda terus kerasa sama-sama Sunda, jadi dia beli nyobain gitu. Oke. Gitu aja. Salah satu kesamaan adalah dari asalnya ya, yang tadi bahasa. Oke, ada yang lain mungkin yang punya pengalaman? Ya, boleh. Gimana? Waktu selling skill juga waktu itu kan aku jalan sendiri. Itu lagi nggak sholat juga. Jadi aku nunggu di depan. Itu ada ibu-ibu lagi nunggu juga. Jadi kesamaannya kan sama-sama nunggu. Jadi ya udah. Kalau itu nunggu teman-teman sholat. Jadi teman-teman lagi pada sholat kan. Jadi ya udah aku lagi menunggu ya Bu. Jadi ngobrol ibunya enggak. Mendengarkan dulu. Jadi ngobrol-ngobrol. Terus sharing juga akhirnya aku jual produk aku. Dari apa waktu itu? Dari tentang anak sih, anaknya kan ada banyak tuh. Maksudnya aku punya ponakan juga. Aku ya jadi kamu aja gitu. Tapi kebetulan kami punya juga gengsi sama jadi kayak oke, baik, terima kasih. Oke, jadi tentunya ini apa namanya valid ya. Ternyata orang itu beli itu bukan karena dia butuh, tapi karena suka dan salah satu kesukaan ternyata ada kesamaan. Oke, tadi ada dari mungkin satu, mungkin tadi sama-sama gengsi, ada yang karena memang sama-sama asal dari satu riwayat, ya. Oke, baik. Oke, nah, terus nggak kelihatannya. Nah, teman-teman, membangun kesamaan, tadi kan ngomong pakai bahasa Sunda. Kemudian bilang menyamakan itu dengan mungkin sama-sama, anak kecil, objeknya anak kecil, saya juga menggunakan anak kecil gitu ya. Nah, gimana sih cara kita membangun kesamaan? Kalau dalam komunikasi, membangun kesamaan ini namanya pacing. Jadi kalau teman-teman mau jualan, jangan langsung leading. Leading itu artinya langsung, beli ya Bu, langsung mengarahkan, bukan, tapi di pacing, dibangun dulu kesamaannya. Pacing itu membangun kesamaan, caranya kita dengan sama fisiologis. Jadi, menyamakan apa namanya sama fisiologis misalnya dengan gerak tubuh, pakaian. Makanya kenapa kalau teman-teman menjadi narasumber atau public speaker, biasanya nanya dulu audiensnya siapa sih, gitu ya. Karena nanti dia pengen nanya biasanya kita jawab apa audiensnya, ya itu salah satunya menyamakan fisiologis. Samakan juga intonasi suara. Kalau mungkin ada yang yang bisik-bisik, ya. Atau yang lainnya itu adalah bentuk suaranya ya. Sama kan kata-kata kalau dalam pendidikan, jadi bahasanya juga digunakan. Bahkan ada juga sama visualis itu, kalau teman-teman kadang-kadang ada yang suka jualan kayak itu mungkin ngelapak ya. Ngelapak kemudian pembelinya jongkok. Bang ini apaan ya bang ya? Jongkok. Apa teman ini? Tapi kalau melakukan, kemudian jongkok juga. Ibu apa tuh yang bisa yang ya? Itu menyamakan fisiologis. Oke, baik. Selanjutnya, nah, kenapa sih kita mesti membangun pacing atau membangun kesamaan? Karena tujuan kita adalah untuk membangun kepercayaan. Kalau dia sudah percaya, maka dia akan akan merasa kita akan mau beli. Cirinya orang sudah percaya sama kita tuh kayak gimana sih? Kalau teman-teman pernah melakukan pacing dan akhirnya berhasil, selain tadi ya dengan bahasa Sunda, yang dengan
Kisah anak, ada yang melakukan passing gagal ataupun passing dan berhasil? Ada? Udah melakukan passing, gimana dari mana Bu? Saya sebagai jalan, saya juga Cianjur Bu. Gimana? Ada yang kayak gitu? Ada? Oke, gimana ceritanya? Apa yang dilakukan? Kan tadi kita nggak bisa jual kalau kita nggak passing. Kita nggak bisa jual kalau dia belum keras sama kita ya. Ketika teman-teman sudah passing tapi gagal, apa melakukan apa lagi? Silakan gimana Bu? Pernah passing tapi gagal? Nah, oke dulu gimana tuh gagal seperti apa? 3 sampai 4 kali ada respon terus tinggal. Oke. Ada yang lain 1 kali nggak bisa dengan itu mereka yang ketiga baru bisa. Ada yang di pengalaman kayak itu passingnya sampai 3 kali. Nawarin ini. Nawarin. Caranya apa? Gimana gimana? Pernah passing sampai 2 kali passingnya? Oh, Nah, nggak sadar juga melakukan passing kadang-kadang kita ya. Gimana? Ini yang begini kira-kira tuh gitu ya. Gimana kalau ceritanya? Formulasi gimana? Atau kadang dia dibuang sama kampus sana. Terus apa yang dia bisa beli? Kamu ngomong apa ke dia sampai dia bisa beli? Oke, menolak atau memaksa? Ya. Oke, jadi teman-teman ibaratnya passing adalah ya. Oke, kita langsung belajar. Nah, passing dulu baru lagi nggak bisa untuk jual, nggak bisa untuk itu langsung mereka percaya sama kita. Apa yang kita lakukan adalah passing dulu. Leading itu apa sih? Mengarahkan atau memimpin. Contohnya kayak tadi. Oh ibu, gimana tadi punya anak sampai akhirnya dibeli ya peralatannya. Gimana caranya? Ngomong apa gitu? Tinggalnya di mana? Terus? Data. Oke. Passingnya gimana kira-kira teman-teman dengan kasus tadi? Passingnya ketika apa? Pasti ada satu klik kamu ada klik. Sama-sama mendatangkan, itu yang ini ya, yang ini ya. Tapi bukan seperti jadi bedanya nyari makanya kenapa gak mau tahu maksudnya dari mana sama-sama asal daerahnya kah atau mungkin sama-sama pendatangkan atau sama-sama jualan kah. Nah cari titik kita masukkan di mana sampai ada yang sama ya. Kalau tadi kan bahasa ya kita sama-sama dari Sunda gitu. Masuk tuh ada kesamaan dulu. Kalau nggak ada sama makanya tadi kita harus banyak apa namanya komunikasi ya supaya tahu ya. Jadi membangun kesamaan dulu, bidding dulu, verifikasi dulu baru bidding. Nah kalau udah versi tadi nanti bilang kalau udah ada masih udah versi mereka gagal maka harus 2-3 kali versi. Bu tinggalnya di mana Bu? Di sini. Oh kalau ada dari mana Bu? Dari Cirebon.
Ada hal yang sama nggak sih kalau dari dia? Atau ternyata dia misalkan lagi pakai ciluk bersisa, tahu bersisa, lalu itu satu jilbab itu kan biasanya satu 350 atau 2 juta. Jadi kalau orang laki ya ibu, ini bajunya ini lagi diskon ibu harganya satu set ini two piece ini harganya cuma 5 juta. Ada ya, gitu. Ini pasarnya, di pasar memang untuk muslim yang udah high class ya. Oke, misalnya nih, kita lihat dia pakai jilbab sesa. Ibu menggunakan sesa juga. Oh gitu, iya bu, itu kan nggak pakai misalnya itu ternyata siapa saya juga mungkin ya bisa dari situ. Atau ternyata dia pakai apa? Nah, teman-teman bisa belajar dari situ. Jadi intinya adalah tinggal yang sama mana ya bajunya kak, lokasi apa namanya tinggal kak, atau anaknya sekolah di mana atau apa yang lainnya. Kalau sudah ada satu yang poin sama, teman-teman sudah masuk ke widi, ya. Jadi kalau tadi di passing lagi masih belum on juga, maka passing lagi. Tapi mungkin teman-teman harus kasih batasannya 5 kali di passing sampai putus. Kalau itu sama aja. Karena ya di dashboard ya, tapi kita seperti Oke. Nah, tadi saya bilang, kok verifikasi kenapa kita ngomongin sama komunikasi ya? Komunikasi itu tadi ya, ada verbal dan ada non verbal. Verbal itu adalah kata-kata, non verbal dengan apa? Dengan senjata. Dengan bergabung dengan penampilan adalah non verbal. Makanya teman-teman, kita selalu ingatkan ya, penampilan otomatis berjalan satu. Pasti itu ada cerita, yang dengar ya, kenapa namanya Umar dan Usman? Itu sebetulnya kalau dari nama, dari segi kalau ketika atau saat itu beda ya. Umar itu adalah yang gagah, yang mungkin pakaiannya itu bukan banget ya, tapi Usman kebalikannya. Usman itu yang menjit, yang style sekali, karena itu orang kaya ya, orang kaya ya Usman itu ya. Jadi bajunya yang mungkin zaman itu yang hanum, yang rapi dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena penampilan mempengaruhi penilaian, sama penilaian status. Ada yang pernah datang ke mall, kemudian biasanya kan kalau di mall tuh ada yang apa namanya parfum ya. Teman-teman datang dengan parfum yang di tas itu, ini. Ada yang pernah datang lewat itu tapi dicuekin? Enggak. Ada yang dicuekin? Bolak balik kok teman aku ya. Kayaknya lagi apa namanya ya oke, penampilan oke langsung ditawarin ya. Tapi kok kalau saya udah bolak-balik tidak ditawarin juga. Ya, kenapa? Ya? Kenapa kalau bukan dari pasan? Penampilannya. Pernah ada waktu itu cerita, dia orang kaya banget, kecuali memang tadi ya. Terus hidup tuh kayaknya gitu aja. Gimana? Ya. Teman-teman sering lihat ya, pada digital marketer itu kan biasanya tidak nampak di permukaannya. Ya, kaya banget tapi dia kan. Jadi kalau mall itu pakai sandal jepit, kadang-kadang pakai kantong. Tapi yang uang juga dimasukin kantong plastik, gitu ya. Terus dia mau beli sesuatu, dia dipandang, emang bisa beli ini? Begitu dia keluar uang ya, cash semuanya baru tuh. Banyak orang dia banyak baru oh ya, ternyata dia memang punya uang. Nah itu salah satu contoh penampilan bisa mempengaruhi penilaian status kita. Kalau personality ini gimana? Berarti ada hal yang mau kita apa namanya mau kita perkenalkan ya bahwa saya kayak gini. Nah itu gimana kalau teman-teman personality saat ini biasanya bagus banget. Dulu kita sampai punya loh karena masuk ke penampilan kita sampai punya aturan. Cowok-cowok itu harus rambutnya dipotong berapa senti. Senti dibagi senti nggak paham ada yang 2, 3, 1. Kalau satu ini itu yang cepat banget botak. 3, 2, 3, 1. Nah ini kita belum melakukan karena kita belum ya. Karena kita yakin penampilan itu nilainya. Ya. Nah yang kedua penampilan. Jadi kalau ngomong penampilan juga dilihat ada poinnya. Yang kedua itu adalah empati. Apa sih empati itu?
ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pembicara kita. Aduh, gimana ya? Ini ibuku lagi sakit. Gimana kalau kalian memberikan empati seperti apa yang akan teman-teman sampaikan? Aduh, ibu aku lagi sakit. Apa yang akan kalian sampaikan untuk memberikan empati? Hah? Seperti apa? Ya, aku tidak, oke, sama Allah ya buat ibunya kalau cepat sembuh. Itu adalah salah satu yang apa namanya perbuatan atau kata-kata yang memang empati. Ya, jadi agak beda juga sih kalau kita udah tanda, tapi ternyata dia maaf juga. Itu orang yang empati. Banyak yang seperti di negara kita saat ini. Ini empati ya. Oke, nah selain tadi kata-kata, penampilan dan empati, nah ketika saya selalu bilang gini, tadi penampilan, kata-kata, penampilan, dan empati. Kita ngomong penampilan. Ngomong tadi juga, jangan juga sama calon baik, calon mitra, calon investor, kalau di suatu tempat, teman-teman harus ke sana akhirnya pakai motor. Jadi kayak gitu. Oke. Sampai ke lokasi, apa yang teman-teman lakukan? Ini teman-teman mau meeting, teman-teman ada yang konsul panas-panas ya. Apa yang teman-teman lakukan? Begitu sampai ke lokasi, sebelum ketemu sama calon klien tadi. Ke toilet, ke toilet, bersih-bersih, oke. Kita pinggirkan dulu, kalau pakai apa namanya, kemudian satu lagi, kalau naik motor, biasanya Anda baru makan. Ya, makanya boleh ganti baju, boleh pakai parfum atau apapun itu, dia jangan sampai bau matanya ikut. Tapi kalau dia naik mobil, jadi di ruangan yang dingin gitu ya, teman-teman datang bau matahari. Itu biasanya seperti itu nggak masalah sih, cuma untuk menjaga tadi penampilan kita, menjaga status ya, tapi itu ada ya, maka yang harus dilakukan adalah tadi ya kamar mandi dulu, cuci muka dulu, ganti baju, makanya tidak, kalau kejadian jangan mepet. Kasih pada waktu setengah jam. Jadian yang satu masa sudah datang. Ya, supaya kita bisa siap-siap. Ini yang saya suka ini teman-teman. Nah, ketika mau ketemu pastikan BM, BB sudah selesai. Paham? BB, badan. Makanya apa? Roll-on-nya. Nggak bisa pakai tulis. Nggak punya buku di roll-on. Awas itu mereka sama ya. Itu buat teman-teman ini hal yang penting banget ya. Yang saya selalu bilang. Makanya kita belum ngasih tentang ilmunya. Jadi dulu itu orang-orang itu kalau sama anak wanita itu sebenarnya ini kok manusia itu hati-hati wangi-wangi kan itu ada pelajaran ada masih tentang dulu ya. Dulu itu tuh bukan berarti kita harus dan lain-lain ya. Tapi tadi paling tidak apa ya nanti kemudian cowok itu adalah yang wajib banget digunakan. Jangan cuma pergi aja ketika kita kuliah kamu wajib gunakan roll-on. Kemudian bau mulut. Nah, gimana nih kalau bau mulut? Basic sih, karena gimana pun bisa kalian oke. Kalau teman-teman BB, teman-teman BM nggak ada yang kuat lama-lama ya, kita gosok gigi pakai apa mouthwash dan lain-lain. Perhatikan, tolong banget ya ini ya, perhatikan BM dan BB. Ada lagi di baju untuk anak-anak kosan, karena saya juga pernah kos, saya sering banget tuh kalau baju kita jemur baju nggak kering, itu lembab. Ketika lembab bau ya, nah perhatikan itu ya. Kita sebagai pemilik kita harus punya apa ya? Bukan kita satu, tapi itu adalah bagian dari kita memperingati orang lain. Baju juga sesuaikan dengan kondisi ya. Makanya kita tanya dulu responnya apa. Nah yang kedua jangan sampai di bagian tabrak-tabrakan. Ya, bajunya kotak-kotak, jilbabnya bunga-bunga, bawahannya garis-garis. Mungkin saya namanya ya. Ini ya.
Ya, karena tadi ada yang sebagian besar orang Indonesia itu visual, dia akan melihat apa yang menilai apa yang dia lihat dulu, ya. Yang cowok juga bajunya diperhatikan. Ini penting banget kan. Ingin apa namanya? Ini adalah hal-hal yang sering banget kita lakukan. Bagaimana kalau kita ke persiapan, persiapannya gimana, kalau kita ada kenalan, jamuan dan lain-lain. Ini kita belum ngomongin tentang table manner ya. Pernah diajak gala dinner gitu kan? Diajak gala dinner terus begitu dibuka, seret, banyak banget ya sendoknya ya. Ini sendok sop yang mana, sendok buat makan yang mana, pisau ada di sebelah mana, gimana cara pakainya, kita belum mau sampai situ. Ini penting banget. Bagi pebisnis ini penting banget karena nanti teman-teman ke depannya nggak akan tahu besok ketemu siapa ya, besok mitra saya siapa ya, besok investor saya siapa ya. Makanya perlu dibekali dengan ini. Kalau di WGA itu kita sampai ada ke hotel untuk table manner ya. Jadi kita apa namanya sewa hotel sekaligus dengan semua perlengkapannya. Jadi kita bisa tahu oh cara menggunakan garpu di sini. Kalau udah selesai garpunya ditaruh di mana? Kalau udah selesai, kan saya makan nih di Gala Dinner itu kan ada kayak serbetnya ya. Taruh serbetnya di mana? Ya, paham. Kemudian lihat dulu sendoknya banyak ya. Mau makan apa dulu nih? Kalau sop itu sendoknya agak lengkung, gitu ya. Nanti kalau udah selesai, gimana ya? Apa namanya? Ininya ditaruh di mana ya? Gelas ditaruh di mana ya? Kalau udah selesai, berarti sendok dan garpunya ditaruh di depan. Ada agak nanti biasanya ada video-video, cuma saya nggak nyiapin. Itu juga teman-teman harus perhatikan, ya. Karena bisa jadi dari hal kecil itu aja, bisnis kalian nasibnya ada di situ, bisa jadi ya. Tuh. Oke, nah ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman, tahapan-tahapan yang bisa biasanya muncul atau sering kita lakukan, sering kita temui. Oh, bisa, oh bisa ya. Kemana nih? Oke, tadi ya di persiapan itu kenakan pakaian sesuai di situasi dan kondisi. Perhatikan ini ya, badan, mulut, wajah. Yang perempuan maksudnya yang ahwat bisa touch up dulu, jangan begitu datang iya sih ya saya abis naik motor tapi berminyak banget gitu ya. Nah ini diperhatikan juga yang cowok cuci muka dulu ya, rambutnya makanya bawa sisir, bawa pomade dan lain-lain supaya datang ke tamu yang akan kita tuju itu sudah fresh semua. Ada satu hal lagi, ketika teman-teman mau ketemu udah tahu kan ya mau ketemunya sama siapa. Oke, ada satu hal lagi, teman-teman cari lihat kalau ada LinkedIn yang kalian lihat, kalau dia punya apa namanya perjalanan hidup, kisah bisnis kalian baca dulu. Jadi kalian ketemu dengan orang tersebut itu udah dengan bukan apa namanya kepala yang kosong, gitu ya. Em, Dulu itu kita sering banget ngadain makan malam sama Mas Ipo. Saya biasanya, tapi dulu Mas Ipo masih belum, sekarang sibuk banget ya, jadi agak sulit sih kasih waktunya. Jadi dulu tuh ketika kita ada kompetisi, itu hadiahnya biasanya makan sama Mas Ipo. Nah, kadang-kadang Mas Ipo itu buka percakapan ke yang lain-lainnya atau kita harus tahu dulu tuh teman-teman. Siapa sih Mas Ipo, dulu tinggal di mana, sekarang tinggal di mana, anaknya berapa dan lain-lain. Itu harus tahu dulu. Kalau public figure, dia biasanya sudah banyak sekali info atau biodatanya beredar ya. Jadi tadi ketika teman-teman mau ketemu dengan si A, lihat dulu. Dia siapa sih supaya nanti nggak salah. Oh Bapak, iya ampun, anaknya sekarang kelas berapa Pak? Ternyata dia belum menikah. Baru kan nanti kan. Ya. Nah itu teman-teman harus pastikan itu dulu ya. Badan, mulut, wajah, dan rambut diperhatikan. Sama tadi nih, pakaian sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Oke, next ini di tahap persiapan. Nah, nah, yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya, berkenalan. Oke, biasanya teman-teman nanti mungkin semester 2 ya, ketemu kita ada event di mana, kemudian kita insert collabs dengan siapa, teman-teman ketemu dengan narsum siapa. Nah, pertama, ketika teman-teman berkenalan, ucapkan salam dan sapaan yang benar. Mas, Pak, makanya tadi lihat dulu latar belakangnya.
Ya, dari mana? Kalau ternyata dia, oh dari Sunda, mungkin boleh silakan bisa panggil Kak. Apalagi kalau di sosial medianya dia sudah kelihatan banget personal brandingnya dia di mana. Gunakan, ucapkan salam dan jabat tangan yang benar. Kemudian yang kedua jabat tangan. Boleh dipraktekkan jabat tangannya gimana sih cowok? Mungkin cowok sama cowok. Boleh, boleh ke depan kita pengen lihat jabat tangannya gimana sih? Jabat tangan yang hangat tapi tetap sopan. Boleh. Boleh silakan, boleh ke depan dong, kita pengen lihat kalau mau jabat tangan kayak gimana apa. Ayo, ayo nggak apa-apa dulu. Ya, silakan. Ya, kita boleh lihat ya jabat tangannya gimana sih? Ya, ya silakan. Ayo jabat tangan kenalan. Gimana tuh? Apa yang harus dilakukan berarti gimana? Jabat ambil ini aja atau mungkin cuma gini doang atau gimana? Hah? Iya. Boleh? Gimana? Biasanya kadang-kadang ada yang dua tangan ya. Oke. Jabat tangannya gini ya teman-teman ya. Nah, kalau yang cewek, kadang-kadang kita tidak bersalaman. Apa yang harus dilakukan? Gimana? Yang cewek gimana? Gak apa-apa, bisa diikutin aja. Gimana, nah? Kadang-kadang kan kita bingung ya. Tiba-tiba dia udah ngulurin tangan. Terus teman-teman nggak salaman. Gimana? Makanya untuk yang awal, ketika mau bersalaman dengan lawan jenis, teman-teman bisa jangan nunggu sampai dia teman-teman langsung gini dulu ya. Teman-teman langsung apa namanya kepalkan tangannya kayak orang Sunda tadi salaman itu, karena jangan sampai dia gini duluan. Nah, karena orang tersinggung loh. Dia udah gini, tiba-tiba teman-teman gini. Itu kan dilema ya. Karena di hadis itu kan mendingan saya kena besi panas ya dibanding saya ini ya. Tapi kalau dia sudah gini, nah itu makanya kuat ya. Atau kalau teman-teman mungkin yang cowok juga lawan bicaranya adalah perempuan, teman-teman nggak mau salaman, jangan sampai keduluan. Ini dulu. Ya, jangan sampai dia udah kayak gini, bingung. Saya juga kadang-kadang suka, "Duh, ya Allah ini gimana ya Allah." Dia karena bagi beberapa orang itu hal yang itu apa namanya menyakiti hatinya. Ketika dia udah gini, teman kita gini. Ya. Jadi perhatikan di sini ya. Bangun kesamaan dan keakraban. Nah, saya mau memberikan dan menerima kartu nama dengan baik dan saya suka gemes banget nih ada yang ngasih kartu nama. Oh ya, saya punya kartu nama. Saya bawa kartu nama tapi di itu. Artinya apa ada ya kartu nama ya? Aku ada kartu nama tapi di tas lagi nggak dibawa. Oke, contohnya aja lah. Ada nggak kartu nama? Oke, contohnya ada yang mau ngasih contoh gimana sih cara memberikan kartu nama? Yang teman-teman sering lakukan ini gimana? Boleh silakan. Ada volunteer untuk gimana cara memberikan kartu nama? Anggapnya ini kartu nama ya. Biar tadi. Ya, siapa? Ayo, silakan. Ya, iya. Ayo, gimana sih? Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Cara memberikan kartu nama. Ayo, maju. Ayo, ada nih. Ada nih. Yuk, berdua maju. Berdua. Boleh maju? Silakan. Cara berdua. Kan kasih kartu nama nggak mungkin seorang. Dua, ayo boleh. Siapa lagi? Yuk, satu lagi. Ya, satu lagi. Yang lain tuh. Bosen sama wali dulu. Yang lain, ayo. Ayo, gimana cara ngasih kartu nama? Ya. Ayo. Yuk, coba. Cara memberikan kartu nama. Oke, coba gimana kalau masih kartu nama berdua nih? Biasanya kan ngasih kartu nama, oke? Boleh silakan. Gimana cara memberikan kartu nama? Ini kartu nama saya gimana? Iya, deketan. Saya gimana? Nama saya. Sana. Gimana cara ngasihnya? Oke, kamu cara ngambilnya? Itu ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, udah betul belum teman-teman? Bisa Tika, saya tuh ada video. Tapi kalau yang di situ takutnya videonya pakai autodubnya nggak ini. Tadi sih sama Faik, saya share ke Faik ada videonya di luar itu. Ini enggak, coba deh. Tapi itu autodubnya. Nah ya, coba.
Kita lihat ya, kita lihat ya teman-teman ya, gimana kartu nama yang benar. Oke, kita coba lagi ya, karena kartu nama ini tadi. Oke, Miss Atika boleh kita ke depan. Jadi teman-teman, kalau ngasih kartu nama, usahakan dengan 2 tangan. Dengan 2 tangan, tulisannya di hadap atas, tulisannya menghadap ke lawan bicara kita. Ya, kasih kartu namanya, usahakan 2 tangan, gini, gini. 2 tangan, Miss Atika juga menerima dengan 2 tangan. Nah, seperti ini. Ya, kemudian dibaca dulu, kasih komen. Itu ya. Ya, jadi terima kasih Miss Atika. Jadi ini hal yang apa ya? Hal yang mungkin sederhana, tapi kalau teman-teman pelaku usaha dan udah sering ketemu sama orang itu pasti akan jadi note ketika teman-teman memberikan kartu nama seperti apa. Jangan misalnya dia lagi duduk kartu namanya udah kalian duduk aja, jangan, tapi sama-sama bangun. Makanya tadi passing dulu ya. Jangan lupa kartu namanya gunakan 2 tangan, tulisannya menghadap ke atas dan menghadap ke penerimanya. Boleh dipraktekkan? Silakan dengan yang sudah tadi. Siapa yang mau praktek? Silakan. Yuk, siapa? Yuk, yang depan aja deh, biar cepat. Yuk, silakan. Yuk, sama siapa? Yuk, satu lagi siapa? Yuk. Kita lagi duduk. Ya, atau ya, langsung berdiri juga boleh, silakan. Langsung berdiri, kemudian ya. Oh, saya kartu namanya. Oke. Ya. Oke. Oh, ternyata kartunya di sini, Pak. Oh, Oke, baik. Ya, silakan. Kebutuhan dokumentasi sudah. Ada yang perlu direka ulang? Kita reka ulang ya. Bapak mau kartu nama saya? Boleh minta kartu namanya Pak buat saya hubungi selanjutnya. Oh iya, silakan. Oh iya. Oh dengan Pak Zulkifli dari dengan Bapak Ihsan dari penjual kacamata Kirsi. Oh iya. Saya simpan ya Pak ya. Oke, baik ya, terima kasih. Ini punya siapa tadinya Miss Atika ya? Kalau misalnya minta kartu namanya juga gimana? Sama, Bapak boleh kartu namanya. Atau kadang-kadang itu yang sama-sama tukeran. Gimana? Kalau saya nggak punya kartu nama, boleh catat nomor saya? Malas. Ya, kalau minta Bapak boleh ada kartu namanya Pak? Bisa. Atau kalau tukeran juga sama-sama saling ngasihin sih. Yang penting tadi gunakan 2 tangan. Gitu ya. Oke, terima kasih ya. Oke teman-teman, hari ini mudah-mudahan dapat satu ilmu bagaimana sih ngasih kartu nama yang baik dan benar ya, yang memang selama ini common-nya seperti itu. Oke, selanjutnya tadi ya ini sudah videonya. Jamuan makan, ini pasti sering banget nanti. Ada jamuan makan, kartu nama tadi sudah. Kalau kita mau ketemu orang sudah tahu hal apa yang harus diperhatikan, baik dari wajah, mulut, badan, pakaian. Kemudian ketika kita memberikan kartu nama seperti apa sudah paham juga. Kemudian jamuan makan. Ya, teman-teman network pengusaha itu luas banget ya. Kadang-kadang nanti makan siang di sini, makan malam di mana, ketemu siapa gitu ya. Ini kadang ketemu pejabat juga, ketemu pemerintah daerah dan lain-lain. Maka jamuan makan ini termasuk salah satu hal yang harus kita pelajari dengan baik.
Ini belum sampai table manner ya tadi ya. Table manner itu adalah tadi tuh gimana cara menggunakan sendok dan lain-lain, garpu, kemudian apa ininya ditaruh di mana. Sampai nah kalau yang cewek, ketika kita datang ke apa namanya meeting atau ke mana dan lain-lain itu kan ada kita bawa tas ya. Gitu ya, bawa tas kan. Tasnya taruh di mana? Tasnya taruh di mana? Di meja? Di bangku? Enggak. Tasnya taruh di bawah kita sebelah kanan. Ya. Jadi ketika kecuali kadang-kadang ada beberapa meja yang dia ada kalau teman-teman apa namanya jamuan geladinir yang lain itu sampai ada yang mulai disiapin kayak gantungan buat meja ya itu bisa ditaruh di situ. Tapi kalau tidak ada tasnya jangan lupa taruh di bawah di kanan. Jangan ditaruh di meja, nggak sopan. Ya, taruhnya di bawah tapi di kanan. Itu untuk tas tadi. Untuk jamuan makan, kalau teman-teman nanti ngajak atau diajak oleh klien untuk dijamu makan, pertama yang harus dilakukan adalah persilakan klien kita masuk ke dalam ruangan dulu. Jangan kita dulu, klien silakan Pak. Baik, kalau perlu teman-teman bisa apa namanya dorongin bangkunya ya, siapkan. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian, nah yang kedua, setelah klien masuk ke dalam ruangan, tawarkan kepada klien terlebih dahulu makanannya atau mungkin nanti ada apa namanya menunya ya. Ada katalog menunya tawarkan dulu. Bapak silakan Pak mau pilih yang mana. Kadang-kadang dia nanya tuh di sini yang dessertnya apa ya. Nah kalau kalian tahu makanya tadi jangan apa namanya jangan datangnya tuh mepet. Kalian kalau perlu ketemu dulu sama waitersnya. Oh di sini makanan dessertnya yang mana? Ini tuh isinya apa? Itu namanya kalian mencuri poin ya pada klien kita. Ya, jadi persilakan dulu klien itu untuk mau makan yang mana. Kemudian, nah ini saya masih sering dengar banget nih. Kalau makan itu ramai banget ya. Sendok garpunya itu tang ting tung gitu ya. Sama mulutnya. Nah, ini tolong ya behave-nya ya. Makan apa mulutnya ditutup, mengunyah dengan kondisi mulut tertutup. Masih sering banget yang saya gemes ya kalau kayak gitu. Oh, ini gimana sih gitu. Itu apa ya? Mungkin bagi kita biasa ya, karena bagi kita. Tapi nanti kalau kita ketemu sama siapa itu suatu hal yang orang tuh nanti bahkan bisa ilfeel, bahkan kenapa orangnya kok kayak gini ya. Ya. Jadi ketika teman-teman makan pastikan tadi ya minimumkan bunyi mulut. Makanya mulutnya ditutup. Kalau ketutup, insya Allah nggak akan bunyi. Coba deh. Kalau kalian apa namanya mengunyah dengan kondisi mulut terbuka akan bunyi nggak? Bunyi. Tapi kalau mengunyah dengan kondisi mulut tertutup nggak bunyi. Ya. Kemudian tadi alat makan jangan sampai apa namanya tabrakan ting gitu ya. Itu diminimumkan. Tadi ya curi lampu dengan melayani klien dibukain dulu apa namanya ditarikin dulu kursinya, kemudian disiapkan dulu kasih katalognya. Ini biasanya apa? Oh Pak kalau di sini biasanya adalah kakap misalkan sop kakap bla 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 ini. Nah, itu teman-teman tahu dulu. Pastikan itu bisa tahu dulu. Kemudian, nah, pilih topik yang bisa ditanggapi oleh semuanya. Misalnya, teman-teman satu meja sedang ada gala dinner dengan para pebisnis lain ya, diundang satu meja itu ada berempat atau lima biasanya. Pilihlah topik yang adil, memang bisa ditanggapi. Jangan topik yang ngomongnya berdua doang, ternyata cuma saya sama dia aja. Gitu ya. Jadi pilih topik yang bisa ditanggapi. Kok hilang? Yang bisa ditanggapi oleh semua orang. Kemudian bicarakan hal-hal positif saat makan. Misalnya apa? Lagi makan nih. Bapak kemarin tahu nggak sih Pak ada kecelakaan Pak? Itu tuh korbannya Pak luka-luka. Oke ya. Sepele. Mungkin bagi kita lagi kalau teman-teman sering ngomongin sama teman biasa ya, sama gengsi lagi makan. Lo tahu nggak lo kemarin ini? Tapi nah ini jangan dibawa kebiasaan-kebiasaan ini kalau kita ketemu sama klien, mitra, investor dan lain-lain yang biasanya secara usia kadang di atas teman-teman, gitu ya. Ini sepele tapi punya impact yang luar biasa. Oke, bicarakan hal positif saat makan. Next, kalau pertemuan rapat, sering diundang rapat juga, sering diundang ke pertemuan juga, meeting. Oke, yang pertama, jangan mendominasi. Gimana tuh mendominasi?
Dia baru mau ngomong, "Oh, kalau saya gini, oh kalau saya Pak gini," dia mau ngomong, "Tapi Pak kalau saya kayak gini-gini loh Pak, kemarin saya," nah ya jangan juga memotong. Ya biarkan dia sesuatu walaupun kita tuh pas nggak kayak gitu ya, kadang-kadang dia kemarin saya lihat kok gini-gini ya masih ya gini panjang, padahal mungkin nggak seperti itu. Nah udah tuh pas tuh kadang-kadang jangan, tahan dulu, jangan memotong ya. Kemudian nah ini eh, teman-teman, kalau misalkan kita meeting dan teman-teman itu ketemu sama orang yang lebih tinggi di atas kita lah secara posisi jabatan dan lain-lain, dia biasanya tak senang sekali kalau kita bisa meresum, kita bikin catatan. Oh gitu ya Pak, bikin catatan kecil. Baik Pak, saya izin mencatat dulu Pak. Dia senang sekali itu biasanya. Berarti dia merasa dihargai ya. Nah, kemudian, kepencet ya. Nah, ini ada tipsnya. Kalau bisa, teman-teman pilih posisi itu di sebelah kanan lawan bicara kita. Kenapa? Belakang. Sebelah kanan. Jadi misalkan ini lawan bicara kita nih, ini klien kita. Meja kan, kadang-kadang meja atau meja bundar yang lain, teman-teman pilih yang di sebelah kanan. Ya, sebelah kanannya dia. Sebelah kanan lawan bicara. Berarti dia dari sebelah kiri kita. Itu akan lebih memudahkan secara fisiologis, itu akan lebih enak. Oh iya Pak, jadi gini daripada begini lebih enak gini. Dan dia pun, dianya itu akan lebih senang, lebih enak ngomongnya ke arah kanan. Gitu ya. Oke, satu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Handphone. Ya, handphone jangan pernah, kalau bisa ketika teman-teman ada di pertemuan di meeting, handphonenya dibalikkan, posisinya terbalik. Kadang-kadang kalau gini, ada ting, ada WhatsApp pengen gatal pengen balas ya, jangan dibalik ya. Ketika nanti teman-teman apa namanya membutuhkan untuk balas jawab atau angkat telepon, minta izin dulu. Ini biasanya di kalangan bukan kalangan Gen Z. Maksudnya teman-teman pasti karena mungkin udah biasa sama temennya ya. Tapi tadi ya, tolong jangan pernah lagi meeting, lagi jamuan makan malam, teman-teman sibuk dengan handphonenya. Ini fatal, orang pasti tidak dihargai. Mereka tuh effortnya mungkin sudah luar biasa sampai mau ketemu sama kita, tapi begitu datang kita sibuk dengan handphone kita. Jadi tolong kalau lagi meeting, lagi ketemuan, lagi jamuan, lagi komunikasi dengan orang, handphonenya ditutup, dibalik ya, untuk apa namanya meminimais teman-teman nggak tahu pengen buka handphone. Oke. Kalaupun mau ngangkat, kalau mau apa tuh pastikan izin dulu. Pak izin, mau izin saya mau menjawab telepon dulu, tuh ya. Oke, sama satu. Saya sering diinfokan, kenapa ya anak-anak saat ini kok kalau ngomong matanya nggak ke lawan bicara ya, tidak tidak berani menatap. Bahkan mereka tatap mata saya, nggak gitu juga ya. Nggak yang, tapi paling tidak kita memperhatikan mata. Ya, jangan dia kemana, karena nggak, saya kan menjaga pandangan, jadi nggak Pak, saya kan gini. Nggak juga seperti itu ya. Ya, itu jadi pastikan eye contact. Nggak juga matanya kita liatin, matanya enggak. Tapi apa, eye contact-nya ya, eye contact-nya kita perhatikan. Karena ini, teman-teman beda nggak sih? Mendengar sama mendengarkan beda nggak sih? Bedanya apa? Mendengar sama mendengarkan. Kalau mendengarkan, kalau mendengarkan. Ya. Eye contact adalah salah satu kita menyimak. Menyimak itu adalah salah satu bentuk empati kita. Jadi pastikan simak, tatap matanya, tatap mata saya. Enggak juga langsung betul-betul kita tatap ke matanya, tapi paling tidak begitu bicara tatap ya matanya ya. Oke, baik. Udah di posisi pertemuan rapat ini sudah. Kemudian, nah, pamitan selesai ya. Bentar lagi sih berpamitan. Nah, ini kadang-kadang kita tuh saking asiknya ngomong, saking asiknya membahas proyek, penjualan dan lain-lain, kita lupa. Oh, ternyata gini, saya sering banget. Dia udah gini. Oh iya ya. Nah, itu tanda-tanda. Ya, itu tanda-tanda, makanya perhatikan kalibrasi lawan bicara. Kalau lawan bicara kita tuh kayaknya udah dikit-dikit gitu, dikit-dikit lihat jam, itu tanda bahwa stop ya, stop. Ya, oh baik Pak, sepertinya sudah malam ya Pak, baik kita ini ya. Nah, kalau dia udah sering, karena biasanya dilakukan sama dia adalah lihat-lihat jam berkali-kali. Kita harus peka, makanya tadi mesti nyimak, ya.
kalibrasi, kemudian tadi tinggalkan kesan yang positif, kemudian ucapkan terima kasih dengan tulus. Terima kasih Bapak. Kalau teman-teman tahu Mas Jai Setiabudi, kenal, saya kenal ya. Mas Jai itu dia itu tipe dia itu tipe nandain orang. Jadi ada salah satu alumni yang dimentorin sama beliau, saya sudah bilang sama alumninya, anak B4 orang Pekanbaru, namanya si HP Mas Jai itu orangnya sangat nandain. Jadi kalau teman-teman sekali bikin salah, dia akan inget tuh gitu. Nah itu maksudnya betul-betul ketika kita mau berinteraksi dengan beliau, kita betul-betul harus tahu. Beberapa orang mungkin gen X agak seperti itu. Ya gimana lagi, kita kan butuh Gen X juga ya, buat jadi investor kita, buat mitra kita, buat coach kita mungkin. Ya, jadi betul-betul diperhatikan adabnya. Ya. Tadi terima kasih, ucapkan terima kasih dengan tulus. Kemudian yang selanjutnya penggunaan alat komunikasi, ini juga yang penting banget. Alat komunikasi kita ada apa aja? Handphone. Ada apa lagi? Biasanya kalau toolsnya ada WhatsApp, ada email, atau ada telepon. Gimana cara kita menggunakan 3 tools tersebut? Handphone digunakan buat apa? WA buat apa? Email buat apa? Beda-beda ini ya. Baik, telepon. Telepon ini teman-teman, gunakan telepon kalau sifatnya sudah urgent. Pak, ada kecelakaan tapi pakai WA. Kapan dibacanya? Atau pakai email? Dibacanya minggu depan. Oke, jadi ini buat yang sifatnya urgent teman-teman. Butuh dapat respon cepat, gunakan telepon. Ini yang saya suka gemes nih sama teman-teman. Gimana udah ada responnya belum? Udah mas, sudah saya WA, terus belum dibaca, belum dibales. Kita kan butuh cepat responnya, jangan cuma WA. Telepon. Bapak izin saya telepon ya, nggak apa-apa kalau itu ya udah. Memang Bapak mohon maaf karena Bapak tadi belum merespon di WhatsApp, saya izin telepon karena urgent sekali. Gitu ya, gunakan telepon untuk yang sifatnya urgent. Kemudian kalau kita telepon, berbicaranya jelas, jangan kemana-mana. Oh Pak, saya dari sini, saya ibu ini dari gini ya, tadi saya gini-gini, itu jangan kemana-mana. Tapi gunakan bahasa yang jelas. Jelas, dan tetap sopan. Misalkan Pak, mohon maaf, saya Ana dari PT ini, saya mau bicara dengan, itu jelas menunjukkan Anda siapa, dari mana, kebutuhannya apa, mau ketemu siapa. Itu untuk telepon, ya. Kemudian jika ingin melakukan aktivitas lain, izin dulu. Kemudian, mohon maaf, saya kayaknya harus buka pintu dulu nih, ada tamu di depan lagi nelfon, minta izin dulu. Kemudian, nah ini lagi. Saya cukup aware sama kayak gini ya. Kalau saya selalu siapa yang menelpon, berarti dia yang menutup telepon duluan. Ya, kalau teman-teman sudah nelpon, oke baik Ibu, terima kasih ya Bu. Nanti saya akan coba hubungi kembali kalau Ibu udah tutup. Nah, ketika teman-teman mendapatkan telepon, jangan teman-teman yang nutup ya. Jadi pastikan si penelpon menutup teleponnya terlebih dahulu. Gitu ya. Kelihatannya sepele, tapi kalau teman-teman ketemu Gen X, baby boomers, ini menjadi hal yang luar biasa. Gitu. Selanjutnya WhatsApp. WhatsApp tadi, telepon itu yang paling urgent. Setelah itu adalah WhatsApp. WhatsApp digunakan buat apa? Sifatnya yang kurang urgent, jadi masih bisa ada jangka waktunya. Kemudian tadi ya, hindari penggunaan singkatan yang terlalu banyak atau kurang umum. Suka ada kata-kata alay ya. Apa misalnya kalau yang itu kan masih oke, tapi anaknya kadang-kadang tulisannya anak NY atau apa sih yang aneh-aneh? Hah? Nah, ini juga thanks gitu kan, thanks bagi kalau kita sering ketemu itu, oke, thanks ya, oke, baik, terima kasih Pak. Ya, penggunaan kata-kata singkatan. Dan kalau teman-teman mau kirim WhatsApp, baca dulu. Saya tuh kalau misalkan mau ketemu atau mau janjian sama siapa, CEO-nya mana, 2 kali, minimal saya 2 kali baca. Jangan sampai ada yang salah ketik ya, typo, kemudian kita untungnya sekarang WA itu bisa diedit ya, dengan batasan waktu tertentu. Tapi usahakan teman-teman baca dulu 2 kali minimal sebelum kirim WhatsApp-nya.
Nah, ada juga email. Email ini buat informasi yang kurang urgent, ya, tapi butuh penjelasan yang panjang. Gak urgent artinya dia masih bisa, kalaupun nggak dibaca saat ini, masih besok masih bisa. Itu email. Atau bisa juga teman-teman email, nanti teman-teman kirimkan notifikasinya melalui WhatsApp bahwa ini emailnya sudah saya kirim, mohon feedbacknya. Seperti itu ya. Kemudian gunakan bahasa yang sopan, jangan lupa gunakan penanda identitas. Kalau memang perlu dibikin di email kan bisa ada auto signature ya. Di bawah itu di ini tuh, jadi udah kelihatan dengan oh baik hormat saya, nah itu di bawahnya juga ada misalkan siapa namanya, itu bisa dibikin. Sama jangan lupa kolom subjeknya. Nah suka lupa nih, kirim email subjeknya nggak diisi, misalkan tentang apa, kebutuhan CV pembicara misalnya, itu diisi subjek di atasnya tuh ya. Oke. Lalu ada ini ya, email WA. Untuk WA juga akan ada beberapa ini ya teman-teman ya. Nah, WA juga apa sih apa ya struktur dalam WhatsApp itu apa aja biasanya? Kalau mau kirim WA teman-teman apa dulu di yang paling atas? Salam, assalamualaikum Pak Bu. Kemudian setelah salam, ya. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Coach. Saya ini mahasiswa Ombudsman batch 13, kan? Saya izin untuk menyampaikan bla 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 bla, bla. Jadi jangan langsung, ini kan yang sering banget ya. Eh, apalagi kalau di perguruan tinggi biasanya yang dosen tuh suka ngomel-ngomel tuh ini gimana sih email ngirim WA-nya tuh nggak clear gitu ya, nggak jelas. Nah, teman-teman silakan buka apa namanya itu ada strukturnya. Salam, perkenalkan tujuan apa, ucapkan terima kasih. Ya, jangan kayaknya dia udah kenal deh. Walaupun udah kenal ya, mungkin atau kalau sering bolak-balik ngomong ya pasti kan dia sudah tahu ya. Tapi kalau enggak, Assalamualaikum, selamat sore. Nah, mohon maaf coach mengganggu waktunya, misalnya, ya. Nah, saya siapa izin mengkonfirmasi. Nah, terima kasih. Salam lagi. Oke, jangan sampai kayak sebelah kiri. Coach, besok ada di kampus nggak? Mau ini dong, Coach. Siapa ini? Ya, oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada, oke, baik. Kalau tidak ada, teman-teman, saat ini teman-teman lagi simbis ya. Simbis sudah langsung ke presentasi. Presentasi. Terakhir kali siapa? Penilaian akhir presentasinya? Emang udah itu selesai. Enggak ada yang minta lanjutan. Ada kan? Masih ada ya. Oke, saya cuma mau menyampaikan karena saya udah tahun ke-13 ya, Mas. Nanti udah kelihatan. Kayaknya gini, kayaknya gini. Habis ini akan gini, habis ini akan gini gitu ya. Pesan saya buat teman-teman, 1 tahun ini bukan waktu yang sorry, bukan waktu yang lama. Lama bagi teman-teman ya, itu bukan yang lama. Bukan waktu yang lama. Ini waktunya singkat banget dengan segala targetan yang harus kita mencapai. Ya, walaupun mungkin mudah-mudahan sih teman-teman masuk sini atas keinginannya sendiri, sehingga bisa mengikuti semua kegiatan tanpa ada paksaan. Cuma satu pesan saya, ini yang paling sering bikin apa namanya misorganize itu salah memilih teman. Ya, biasanya kan orang Indonesia tuh carinya yang sama. Jadi belum belum alhamdulillah sama ada teman. Mas kan katanya disuruh jualan, targetnya sekian, udah tercapai belum? Ih, sama belum kita bosan. Salah jadi teman itu adalah hal yang fatal. Jadi dalam itu jual pengertian. Ada ya bergaul bisa dengan siapa saja, tapi teman-teman yakinlah bahwa teman itu akan seperti siapa yang ada di dekatnya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan karena itu yang sering terjadi. Ini dulu saya tuh angkatan 5 ini kayaknya saya beberapa kali mau expect dia ya. Mau senior tapi dia minta apa oke kita sampai kita akhirnya kasih 5 kali SP. Ini akhirnya tidak begitu artinya selesai dengan tidak begitu memuaskan. Tapi begitu dia lulus, dia pilih teman si A, langsung pesat banget. Saya tanya, kenapa? Kenapa kan nggak dari
iya kayaknya saya salah milih teman. Bukan berarti teman-teman jadi pembeda-bedakan ya, tapi tahu nih mana yang memang kayaknya bisa buat sampai aku akan making kerja sampai nanti aku lulus karena dia anak ini, atau yaudah ini memang yaudah cuma buat teman kerja gitu ya. Karena sebegitu besarnya peran teman di teman-teman. Ingat ya, waktu itu cuma 1 tahun, dan ini sudah berjalan 4 bulan, jadi tinggal berapa bulan lagi? Sedangkan di depan masih banyak sekali hal yang harus dilakukan, masih banyak targetan, karena kami pun diberikan waktu itu hanya 1 tahun. Singkat banget bagi kami itu singkat banget. 1 tahun itu belum apa-apain, ya. Nah, di sini makanya butuh cari teman, butuh katalis yang oke, sehingga saya bisa influence dengan dia. Kemarin ada yang ke Surabaya, siapa aja? Gitu ke Pantai. Oke, terus ada hal yang ingin dilakukan? Ya, Apa tuh? jalan-jalan. 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 Oke, terus apa lagi? Terus proyek kecil. Ngapain? Kecil. Bebas. Jadi, hah? Buat portofolio. Portofolio. Oke, saya kemarin pas sama Pak, teman-teman suka ajarin apa namanya anak-anak jualan aja. Udah belum ya? Diberi kesempatan. Oke, gitu ya. Oke, kalau bisa ajarin aja dan mungkin yang lainnya juga. Jadi di Surau itu, karena anak saya tinggal di sana. Oh, ya ampun. Karena saya di Surau, mereka itu, nah ini sebetulnya nanti kan teman-teman akan ada IC ya. Agak sama sih. Tahu kenapa ada IC? Matching. Bisa cacing juga. Karena cari masalah. Hah? Karena masalah. Ada masalah. Oke. Jadi, saya mau cerita sedikit kenapa ada IC ya. Kita benchmarknya sama UI. Benchmarknya sama UI. Kalau UI itu, tahu Profesor Renal Kasali? Ya. Profesor Renal Kasali itu salah satu pengajar di mana kuliah pemasaran internasional. Yang beliau lakukan begitu masuk kelas adalah semuanya harus punya paspor. Ini udah punya paspor belum nih? Semuanya punya paspor dan kan kalau di kampus itu 6 bulan ya semester. Dan semuanya wajib memilih satu negara tujuan dan nggak boleh sama. Jadi kalau satu dari Jepang, lain nggak boleh di Jepang. Harus pilih Belanda, pilih mana gitu. Kalau di kita mungkin bisa kayak gitu. Kenapa kita pilih IC? Selain mungkin nanti ada hubungannya sama bisnis, karena harus smart, DNA-nya bisnis. Ketika teman-teman keluar juga harus ada unsur bisnisnya. Baik itu cari supplier, cari apa namanya pasar ataupun yang lainnya. Ya. Nah, di IC ini nanti sekitar bulan apa? Juli ya. Juli Agustus mungkin ya. Masih lama waktunya, tapi ini kan sudah disiapkan dengan matang mau kemana, cari uang di mana. Begitu pula dengan anak-anak di Surau. Cuman kan mereka belum begitu jago jualan ya. Nah, salah satunya akan pengen ke Jepang di bulan April besok. Maka saya minta, Pak, anak-anak suruh ajarin teman-teman jualan aja, bantuin jualan supaya mereka bisa achieve. Karena satu orang itu harus punya uang sekitar 12 jutaan buat ke Jepang. Tapi keren loh, mereka dari kelas SMA udah tahu mau ke Jepang mau ngapain, udah pilih tiketnya nanti ini, udah sejak lama ya. Nanti tinggalnya di sini, kebutuhan sekian, di sana mau ngapain aja. Nah, saya sangat mendorong anak-anak muda bisa keluar negeri. Ada yang udah keluar negeri di sini? Udah, kemana? Belanda. Ngapain dulu? Belajar. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa keluar negeri karena kalau udah keluar negeri sekali, apalagi dalam kebutuhan bisnis, kayak alumni kita tuh banyak yang sampai ke Guangzhou karena cari produsen. Nah, itu keren banget ya. Tidak harus bisnis di luar Indonesia, tapi Indonesia juga bisa kita bawa keluar, kan? Atau ide-ide di sana. Itu sebenarnya salah satu tujuan kenapa ada IC. Saya pengen teman-teman itu bisa open mind, bisa buka, oh ternyata kalau di Singapura tuh kayak gini ya, oh bisa loh jualan buah yang cuma dikirim doang, dibikin apa namanya, dia ada etalase, kita cuma buah-buah doang, ternyata bisa ya. Nah itu menjadi peluang-peluang bisnis yang mungkin teman-teman bisa coba di sini.
Itu pula yang dilakukan oleh Travis ya, saya tahu Travis Fish Game itu juga karena ke Singapura ngeliat, aku lupa nama mereknya. Nah, aku bisa dijual di Indonesia dan ternyata sumber dayanya, resources di Indonesia-nya, Irvin. Di Irvin itu harganya $9, bahkan dibatasi. Satu orang itu hanya boleh beli dua atau tiga pieces ya. Oh ternyata kulit ikan itu bisa ya diolah menjadi cemilan. Nah dia pulang ke Lampung, di Lampung kan banyak banget ikan patin. Dia beli ke nelayan kulitnya diolah jadi kayak irfan. Maka sekarang sudah ke Turki, ke Mesir, ke beberapa negara gitu kan. Itu salah satu dari bisnis dari IC International Challenge. Jadi ke sana bukan cuma jalan-jalan doang ya, tapi lihat potensi apa yang bisa kita bawa ke sana atau potensi yang ada di sana yang nanti bisa diduplikasi di sini. Gitu ya. Yakin deh kalau udah sekali keluar negeri akan lagi. Lagi enggak? Lagi pengen lagi kan? Ya. Oke, baik ya siap-siap untuk nanti IC karena tadi butuh persiapan yang matang. Ada hal lain yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Ya. Oh iya Bang, kesalahan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa handphone nggak? Ini bukan. Oh iya. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak Miss Lucy atas ilmunya dan semoga teman-teman bisa mempraktekannya ya untuk di sehari-hari. Oke, setelah ini ada apa teman-teman? Iya, iya. Jadi nanti sekarang jam 11 mulai. 10.13. Setengah 11 teman-teman sudah harus di sini. Karena nanti kita akan mulai masuk ke ujian di bulan November. Nanti untuk ujiannya ada 40 soal. Mantap. Dari 40 soal itu seperti yang udah sebelumnya teman-teman yang review itu jenis soalnya hampir sama kayak gitu. Jenisnya ya, bukan soalnya gitu. Jenis soalnya hampir sama kayak gitu, jadi lebih banyak studi kasus. Jadi kalau teman-teman mau belajar, mau review lagi, itu silakan pahami betul-betul terkait materinya. Karena materi kita bukan yang ini adalah, itu apakah gitu ya. Tapi teman-teman benar-benar menganalisis. Nah, sekarang teman-teman boleh untuk kelasnya di ke belakang dulu sebelum nanti teman-teman keluar karena baru ini mau kita sharing dulu untuk pengujian ya. Jadi boleh silakan teman-teman istirahat. Teman-teman sudah di sini. Untuk tas-tasnya boleh mungkin dipinggirkan dulu ya karena akan dirapikan dulu di bangku-bangkunya. Ada 15 menit ya teman-teman untuk istirahat ya. Dan untuk belajar juga silakan. Boleh yuk dibantu dulu untuk tas-tasnya dipinggirkan. Ya, boleh di belakangin, boleh di samping kanan kiri, pokoknya di samping. Boleh teman-teman makannya di luar dulu ya, mau di setting dulu soalnya. Ya, makannya di luar dulu, istirahat di luar dulu, setengah 11 baru balik lagi ke sini. Kalau tas mau dibawa dulu silakan, ditaruh ke sini silakan. Tapi makannya di luar. Yuk, dibantu yuk. Ya, Ada berapa? Nanti settingin bangkunya sesuai jumlah anak-anak. Iya, siap. Biar pas, biar nggak ada yang ada 5, ada 6, yang berarti sama laki. Kayak ujian gitu aja, ujian sekolah. yuk boleh yang mau makan di luar aula dulu, di depan juga nggak masalah. Kalau mau di sini. Laptop siapa? Latif. Oh. Bisa bilang nggak sih? Bisa bilang. Tadi udah ngabarin hotline. Ngabarin juga. Tadi kan suara kan ada kiai bilang kenapa? Latif kan juga ngobrol sedikit gua. Saya minta tamu tadi jam 8. Kita mau berangkat
Betul aja dari kedua, itu kan outline kedua. Oke. Ya lanjut. Ibu, di depan dulu, Ibu. Ya, nanti setelah isian baru boleh ke dalam. Yuk. Ya, ini jaket cewek ini. Tidur aja tidur. Belum dimatiin recordingnya.